Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada tugas soal model AKM pada halaman 69-72 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Masuk ke soal pertama berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Ada 5 pernyataan yang akan kita bahas satu persatu Gen. Untuk pernyataan pertama, termasuk pernyataan yang salah, karena Taman Nasional Lawrence merupakan terbesar di Asia Tenggara, lebih besar daripada Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk pernyataan kedua, termasuk pernyataan yang benar. Taman Nasional Lawrence terletak di Papua, Indonesia, dan merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana kita bisa menemukan hewan mamalia berkantung seperti kanguru pohon. Untuk pernyataan ketiga juga benar, di mana Taman Nasional Lawrence berada di wilayah Indonesia Timur dengan ciri khas fauna australis seperti hewan berkantung dan burung yang memiliki bulu warna-warni. Untuk pernyataan keempat, juga benar, Dinigiso adalah salah satu spesies hewan yang endemik di Taman Nasional Lawrence yang menjadi penemuan terbaru di tempat tersebut. Kemudian untuk pernyataan kelima, termasuk pernyataan yang salah, di mana logo WWF menampilkan panda raksasa sebagai simbol mereka. Namun, keberadaan gambar panda pada logo WWF tidak berarti bahwa spesies tersebut terdapat di semua area yang dilindungi oleh WWF, termasuk di Taman Nasional Lawrence. Masuk ke soal kedua berikut Gen, perhatikan soal yang ada ini. Dapatkah kalian menunjukkan bukti bahwa fauna di Taman Nasional Lawrence termasuk fauna australis? Jelaskan. Gen, jawabannya adalah dapat. Alasannya adalah sebagai berikut. Taman Nasional Lawrence berada di Papua yang merupakan kawasan Indonesia Timur yang menjadi persebaran fauna australis. Ciri khas yang paling terkenal dari fauna australis adalah kehadiran mamalia marsupialia, yaitu mamalia berkantung, dan juga memiliki ciri khas warna bulu burung yang lebih cerah dan warna-warni. Ciri khas fauna australis ini dapat ditemukan pada ciri khas fauna Taman Nasional Lawrence seperti kanguru pohon Dinigiso dan kuskus atau mamalia berkantung, serta burung-burung khas dengan warna-warni menarik seperti cendrawasih ekor panjang. Lanjut ke soal ketiga berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Taman Nasional Lawrence terbesar di Asia Tenggara, memiliki luas sekitar 2,5 juta hektar atau sekitar 37 kali Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Bagian pernyataan 1 dianggap benar karena berdasarkan pernyataan luas Taman Nasional Lawrence 37 kali luas kota Jakarta, maka didapat luas kota Jakarta sama dengan luas Taman Nasional Lawrence dibagi 37, sama dengan 67,57 hektar atau sekitar 67 hektar. Untuk pernyataan kedua, salah. Baik berdasarkan infografis, perhitungan perkiraan luas maupun dari referensi lain, tidak didapat mengenai luas ibu kota Indonesia Jakarta dalam angka tersebut. Luas yang benar dari Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 661,5 km berdasarkan referensi lain. Pernyataan ketiga juga dianggap salah karena Taman Nasional Lawrence hanya sampai di batas tepi Laut Arafura di selatan. Pernyataan keempat juga salah karena Taman Nasional Park Khao Yai di Thailand hanya memiliki luas 2.166 km persegi, tidak lebih besar dari luas kota Jakarta yang 37 kali lebih kecil daripada luas Taman Nasional Lawrence. Pernyataan kelima juga dianggap salah karena Taman Nasional Lawrence adalah contoh dari konservasi in situ, di mana upaya pelestarian dilakukan di dalam habitat alami spesies yang dilindungi di dalam kawasan Taman Nasional itu sendiri. Masuk ke soal keempat berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Jenis hewan yang tidak ditemukan di Taman Nasional Lawrence adalah Gen. Berdasarkan infografik didapat hewan-hewan khas yang menempati Taman Nasional Lawrence, diantaranya adalah kasuari, cendrawasih ekor panjang, puyuh salju, dan kuskus.
List hewan ini memang menjadi hewan khas fauna timur atau fauna australis. Tidak disebutkan adanya orang utan, sehingga opsi yang tidak ada pada soal ini adalah hewan orang utan. Karena orang utan adalah primata besar yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yang menjadi hewan khas fauna barat atau oriental dan bukan termasuk di Papua. Lanjut ke soal kelima berikut Gen. Taman Nasional Lawrence merupakan kawasan konservasi dengan keberagaman ekosistem terlengkap di Asia Pasifik. Berilah tanda centang pada jenis organisme tersebut. Bagian ditinjau dari aspek keragaman ekosistem, Taman Nasional Lawrence mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di Papua, mulai dari ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan rawa air payau, ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan rendah, ekosistem hutan pegunungan tinggi, ekosistem subalpin, ekosistem alpin, dan ekosistem pegunungan salju abadi. Taman Nasional Lawrence juga memiliki 34 tipe vegetasi, diantaranya hutan tepi sungai, hutan sagu, hutan rawa, dan padang lamun. Kita lanjut ke soal ke-6 berikut Gen. Pasangkan ekosistem alamiah dan ekosistem buatan dalam tabel yang merupakan keanekaragaman tingkat ekosistem lingkungan Sekolah Erlangga. Bagian berikut adalah pemisahan antara ekosistem alamiah dan ekosistem buatan di lingkungan Sekolah Erlangga. Ekosistem alamiah terbagi dari gunung, sungai, rawa, danau, dan pantai. Tetapi yang ditemukan di lingkungan Sekolah Erlangga ada ekosistem sungai dan rawa. Adapun ekosistem buatan terdapat kebun, kolam, dan sawah yang kesemuanya ada di sekitar lingkungan Sekolah Erlangga. Masuk ke soal ke-7 berikut Gen. Para peserta didik dengan semangat belajar yang tinggi, guru dan karyawan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat titik-titik. Bagian keanekaragaman dalam hal peran dan karakter individu dalam satu spesies manusia memang lebih tepat digolongkan ke dalam keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik mencakup variasi dalam materi genetik individu dalam satu spesies. Para peserta didik, guru, dan karyawan, meskipun termasuk dalam satu spesies yaitu Homo sapiens, memiliki variasi genetik yang menyebabkan perbedaan dalam karakteristik, kemampuan, dan perilaku mereka. Ini adalah bentuk keanekaragaman genetik dalam populasi manusia di lingkungan sekolah. Masuk ke soal ke-8 berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Berdasarkan jenis organisme yang hidup pada ekosistem lingkungan Sekolah Erlangga, daerah tersebut termasuk kawasan penyebaran fauna Indonesia bagian titik-titik. Bagian berdasarkan jenis organisme yang disebutkan, daerah tersebut termasuk kawasan penyebaran fauna Indonesia bagian barat. Penjelasannya, fauna seperti yang disebutkan pada teks lebih umum ditemukan di wilayah barat Indonesia. Kawasan barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, yang dikenal memiliki fauna dan flora yang mirip dengan apa yang disebutkan dalam teks. Wilayah barat Indonesia adalah bagian dari zona fauna yang dipengaruhi oleh flora dan fauna Asia, dan ini sesuai dengan spesies yang ada disebutkan. Masuk ke soal ke-9 berikutnya, perhatikan soal yang ada ini. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan terkait dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang benar. Untuk pernyataan 1 dianggap benar, terdapat pada teks paragraf kedua baris 1-3 bahwa kepiting atau yuyu dan keong sering dimanfaatkan sebagai campuran pakan bebek untuk meningkatkan produksi telur. Untuk pernyataan kedua dianggap salah, bukan merupakan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang benar. Menangkap burung dari alam liar untuk dipelihara bukanlah praktik yang mendukung konservasi dan kesejahteraan hewan. Untuk pernyataan ketiga dianggap benar, di mana ketiga jenis alga ini merupakan organisme yang ideal untuk dimanfaatkan atau digunakan dalam praktikum tumbuh-tumbuhan karena mereka memiliki sifat-sifat yang mudah diamati dan dipelajari dalam konteks pendidikan biologi. Tentu ini adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati yang benar. Untuk pernyataan keempat dianggap benar karena paku air atau Azolla pinnata digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dalam pertanian
karena kemampuannya untuk mengikat nitrogen bebas. Masuk ke soal ke-10 berikut gen, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Penulisan nama ilmiah burung amprit yang benar adalah titik-titik. Baik gen, nama ilmiah untuk burung amprit adalah Longhura leucogastroides. Penulisan nama ilmiah ditulis dengan huruf miring atau italik. Huruf pertama pada kata pertama genus ditulis dengan huruf besar. Huruf pertama pada kata kedua spesies ditulis dengan huruf kecil. Sehingga yang benar adalah opsi E. Nah gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 69-72 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.